Halo guys, jumpa lagi bersama prediksi SKD 2023 TIU, yaitu materi silogisme bersama Ayo CPNS. Nah, sebelumnya kalian bisa tuh kunjungi websitenya kita di ayocpns.com. Ini ya websitenya kita. Di sini kalian akan mendapatkan berbagai latihan-latihan soal mulai dari TIU, kemudian ada TWK dan ada TKP ya, beserta pembahasannya nih. Oke, karena di sini aku akan menjelaskan mengenai silogisme, kita masuk ke contoh soalnya yuk. Oke, sebelum masuk ke soal, buat teman-teman nih yang masih bingung mau belajar apa dan di mana, CPNS di sini siap membantu teman-teman untuk belajar persiapan seleksi CPNS ya. Jadi di sini terdapat materi lengkap mulai dari TWK, kemudian ada TIU dan TKP. Dalam bentuk apa sih Kak? Dalam bentuk teks maupun video ya. Jadi ribuan soal itu super HOTS nih teman-teman. Dan juga terdapat tryout dengan sistem CAT. Jadi jangan lupa gabung bersama kita di Bimbel Ayo CPNS. Oke, di sini yang pertama, perhatikan premis berikut. P1 atau pernyataan pertama, seluruh murid di SMA harus mengenakan seragam putih pada hari Senin. Pada hari Senin, sebagian murid SMA dihukum. Oke, ini berarti harus ya teman-teman ya, seluruh murid SMA berarti di sini tanpa terkecuali. Meskipun yang dihukum juga pasti menggunakan seragam putih. Gitu ya. Kesimpulan manakah yang benar? Kita lihat di kelima pilihan jawaban yang disediakan. Seluruh murid SMA yang berseragam putih dihukum. Oke, ini salah ya, bukan seluruh nih teman-teman, ada sebagian. Nah, yang B, sebagian murid SMA yang dihukum berseragam putih. Oke, benar ya. Yang C, sebagian murid yang tidak berseragam putih adalah bukan murid dari SMA. Nah, ini juga belum tentu nih teman-teman, ini salah. Seluruh murid SMA harus berseragam putih. Oke, tapi ini bukan kesimpulannya ya, ini salah ya. Sebagian murid SMA tidak masuk. Oke, ini juga salah ya. Berarti kesimpulan yang paling tepat adalah sebagian murid SMA yang dihukum adalah berseragam putih. Gitu ya, jadi ini sebagian. Oke, kita lanjut ya ke soal yang kedua. Jika seorang mahasiswa SMA meraih ranking tertinggi di sekolah dan berhasil lolos seleksi siswa berprestasi, dia akan memperoleh sertifikat penghargaan dan beasiswa penuh melanjutkan kuliah S1 perguruan tinggi negeri pilihannya. Nah, Rani di sini meraih ranking 1 di sekolahnya dan berhasil lolos seleksi siswa berprestasi. Oke, kesimpulan yang paling tepat adalah, nah, kalau di sini ada Rani meraih ranking 1, kemudian dia berhasil lolos seleksi siswa berprestasi, kira-kira kesimpulannya apa nih? Oke, di sini kalian bisa lihat dulu ya di pernyataan yang pertama, bahwa jika ada seorang SMA nih meraih ranking tertinggi di sekolahnya, kemudian dia berhasil lolos seleksi siswa berprestasi, ya berarti dia itu pasti akan memperoleh sertifikat penghargaan dan beasiswa penuh, ya kan? Ini kan poinnya. Oke, kita lihat di kelima pilihan jawaban yang ada di sini. Rani adalah siswi berprestasi. Iya, memang benar ya, tapi ini salah teman-teman, ini bukan kesimpulan. Kita lihat yang B. Rani tidak memperoleh sertifikat dan penghargaan, tapi dia memperoleh beasiswa. Ini salah. Nilai rapot Rani yang bagus yang membuat ia lolos beasiswa. Oke, ini juga salah ya teman-teman ya. Kita lihat yang D. Rani memperoleh sertifikat sertifikat tapi tidak melanjutkan kuliah S1. Ini juga salah. Kita lihat yang E. Rani memperoleh sertifikat penghargaan dan beasiswa penuh melanjutkan kuliah S1 di PTN pilihannya. Oke, jawabannya ini karena sudah dituliskan ya di pernyataan yang pertama. Nah, yang ini. Kalau ada siswa yang meraih ranking tertinggi di sekolahnya, kemudian lolos seleksi siswa berprestasi, akan mendapatkan sertifikat penghargaan dan beasiswa penuh melanjutkan kuliah S1 di PTN pilihannya, gitu ya. Oke, kita lanjut di soal yang ketiga. Oke, sebelum masuk ke soal berikutnya, aku mau kasih tahu nih teman-teman, kalau di Ayo CPNS itu banyak sekali fitur yang dapat menunjang proses belajarnya teman-teman nih, mulai dari fitur manajemen waktu, kemudian ada kalkulator TIU, ada grafik pembahasan yang detail dan informatif, serta ada sistem rankingan, kemudian ada fitur raport juga loh ya. Semua fitur di sini tuh disediakan untuk membantu teman-teman dalam mengukur kemampuan belajar teman-teman. Jadi jangan ragu lagi untuk belajar bersama kita. Aku tunggu ya di Ayo CPNS. Ya, bisa dibaca dulu teman-teman. Jika pola tidur teratur, kesehatan jantung akan terjaga. Oke, jika makan dengan nutrisi yang seimbang, maka berat badan akan ideal. Saat ini terdapat pasien penyakit jantung nih, atau obesitas. Berarti apa nih teman-teman? Kita lihat pernyataan yang pertama ini adalah P
maka Q. Ini kan? Ini juga sama nih. Ini kita misalkan apa ya? R maka S. Gini ya. Pasien ini pasien penyakit jantung. Berarti di sini adalah negasi Q. Ya kan? Pasien ini adalah pasien obesitas. Obesitas berarti berat badannya ini nggak ideal nih, teman-teman. Berarti ini adalah negasi ini ya. Ini adalah negasi S. Nah, berarti ada begini, teman-teman. Aku tuliskan P maka Q, di sini R maka S, di sini ada negasi Q, di sini ada negasi S. Nah, kira-kira kesimpulannya apa nih? Ini termasuk modus apa nih, teman-teman? Modus Tollens ya. Modus Tollens ya. Modus Tollens itu berbunyi kesimpulannya itu negasi P, ini adalah negasi R. Berarti kesimpulannya ini nih. Pola tidurnya tidak teratur dan pola makannya itu nggak seimbang. Yang mana nih pilihan jawabannya? Jawabannya berarti ini yang C ya. Pasien tersebut tidak memiliki pola tidur yang teratur atau makan dengan nutrisi yang tidak seimbang. Oke, yang C ya teman-teman ya jawabannya ya. Oke, kita pilih jawabannya yang C. Karena yang di ini tubuhnya tidak ideal nih, salah ya. Pola tidur yang teratur salah, pasien tidak stunting jantung, padahal di sini ada tulisannya sakit jantung nih. Salah. Sering tidur juga salah. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, kita next lanjut. Jika penularan COVID meningkat, tingkat perekonomian negara jatuh. Jika vaksin tidak terdistribusi dengan baik, pasien menderita COVID akan memenuhi rumah sakit. Saat ini tingkat perekonomian negara meningkat atau rumah sakit tidak dipenuhi pasien COVID. Oke, kita lihat pernyataan yang pertama ini. Nah, sama seperti soal yang tadi. Ini adalah jika P maka Q. Yang ini, jika vaksin tidak terdistribusi dengan baik, pasien penderita COVID akan memenuhi rumah sakit. Berarti ini adalah jika R maka S. Kita lihat yang ini, pernyataan ketiga ya. Saat ini tingkat perekonomian negara meningkat. Padahal di sini Q-nya adalah negara jatuh. Berarti ini adalah negasi Q. Ini negasi Q ya. Rumah sakit tidak dipenuhi pasien COVID. Padahal S di sini berbunyi pasien penderita COVID akan memenuhi rumah sakit. Berarti di sini negasi S. Oke, sama seperti tadi modus Tollens, berarti di sini negasi P, ini adalah negasi R. Oke, ini adalah kesimpulannya. Kita lihat ya di pilihan jawaban. Karena P tadi adalah penularan COVID meningkat, berarti negasi P penularan COVID menurun. Yang mana nih, teman-teman? Menurun. Yang D ya. Nah, ini menurun atau vaksin terdistribusi dengan baik. Gitu ya. Karena ini kan tadi tidak baik. Yang yang R-nya. Karena negasi R berarti baik, gitu ya. Oke, ketemu jawabannya yang D. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau ada soal seperti ini kalian lihat dulu. Kalian ingat-ingat modus Tollens, kemudian modus ponens atau silogisma. Itu sering sekali keluar, gitu ya. Oke, kita lanjut di soal selanjutnya. Semua mahasiswa yang dapat memenuhi persyaratan administrasi beasiswa pasti lolos seleksi tahap pertama. Sebagian mahasiswa semester 8 tidak lolos seleksi tahap pertama. Berarti kesimpulan yang paling tepat itu apa nih? Karena semua mahasiswa di sini dapat memenuhi persyaratan administrasi beasiswa, itu pasti lolos seleksi tahap pertama. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C ya. Sebagian mahasiswa semester 8 tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi beasiswa. Oke, sudah ketemu jawabannya. Yuk teman-teman, gabung di Ayo CPNS sekarang juga ya. Banyak pilihan paket loh yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Kamu bisa masukkan kode referral Ayo Lulus ya. Ayo Lulus. Nah, ini aku tulis ya. Untuk mendapatkan potongan harga saat melakukan pembelian paket. Oke, aku tunggu ya kamu buat belajar bareng di Ayo CPNS. Oke, see you.